Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Tiananda dari Universitas Tulung Agung. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan wawancara kepada pelaku UMKM di lingkungan sekitar saya. Mari simak videonya sampai selesai dan kita belajar memahami realitas ekonomi mikro secara langsung di lapangan. Selamat siang Kak, dengan saya Tiananda. Mohon maaf ya kalian siapa? Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sela-sela kesibukan mengelola usaha seblak ini. Kedatangan saya di sini bermaksud untuk belajar dan mewawancarai kakaknya mengenai perjalanan bisnis usaha seblak ini sebagai penelitian saya terkait strategi UMKM. Wawancara ini mungkin akan memakan waktu beberapa menit ke depan, dan apakah kakaknya bersedia untuk menjawab beberapa pertanyaannya terkait usaha ini? Untuk pertanyaan pertama, sejarah berdirinya usaha ini dan tahun berapa didirikan, modal berapa, dan mengapa memilih usaha ini? Untuk tahun berdirinya kita udah dari pas awal COVID, jadi kita di awal 2020. Nah itu karena kan dulu itu untuk awal-awal kita untuk yang di daerah Tulung Agung itu mereka belum ada untuk paru-paru seblak itu belum ada. Kita ngide itu karena juga selain itu owner kita itu suka untuk yang seblak, terus kayak mau beli di mana kayak dulu seperti itu. Jadinya yaudah coba untuk buat resep sendiri, buat sendiri. Untuk modalnya dulu berapa? Untuk modal awalnya kita masih, karena dulu awal banget masih 500.000 ya untuk awal. Lalu varian apa yang best seller di sini? Karena kalau yang dulu, kalau untuk paketan sih kita ada yang seblak komplit ya, tapi karena memang sekarang banyak pesaing-pesaing kita itu pakai yang prasmanan, akhirnya kita juga mengikuti tren juga untuk prasmanan, sampai akhirnya sekarang sih tetap banyak yang prasmanan ya. Kalau bisa paketan pun juga tetap banyak, cuman dia tetap ada tambahan toppingnya gitu. Yang menjadi target market untuk usaha ini siapa aja Kak? Awalnya sih untuk anak-anak sekolah gitu, untuk anak-anak SMA itu biasanya banyak banget. Nah tapi untuk kesininya itu ternyata banyak semua, jadi harga kita tetap semua dari anak-anak. Untuk jumlah porsi penjualan seblak dalam sehari itu berapa biasanya? Kalau kita pas lagi rame itu pasti dapat 100 porsian lah. Kalau sepi 80 porsi. Bagaimana kakak menentukan harga per porsi seblak saat ini? Untuk yang paketan kita udah include yang kayak kuahnya kita berapa, itu udah hitung dari harga pasarannya si kayak bumbu itu, kita udah oh ini per porsi segini kita udah bagi gitu kan. Lalu faktor apa yang biasanya mempengaruhi kakaknya dalam mengubah harga jual seblak, misalnya kenaikan harga cabai, telur, atau kerupuk yang lain? Ada kenaikan di kita tetap nggak ngaruh ya, maksudnya kita porsinya tetap sama, kita nggak menaikkan, kita juga nggak mengurangi porsi kita. Terus selain itu, bagaimana kakaknya menjaga agar harga tersebut tetap stabil meskipun ada persaingan dengan seblak lain? Tetap menjaga rasa pasti, terus kualitas kita tetap, sama harganya kalau kita nggak ngurangin sama sekali, itu sih yang pasti. Jadi nggak kapok, tetap aja sama kayak dulu terus. Menurut pengamatan kakaknya, apa saat tanggal muda ketika pendapatan konsumen cair, penjualan menjadi lebih meningkat? Sama aja sih Kak. Kalau untuk tanggal muda atau tanggal tua nih tetap sama, karena kebanyakan jadi kita penjualan kita itu anak-anak sekolah ya, jadi dia tetap dapat uang saku gitu kan. Terus kalau kendala ekonomi yang paling berat yang dirasakan saat dalam menjalankan usaha ini apa? Lebih ke cabai ya, itu karena dia sering naik, jadi kita kayak gimana ini biar tetap sama porsinya gitu.
Terus strategi pemasaran kakaknya lakukan agar usaha sebelah tetap bertahan di tengah banyaknya persaingan kedai sebelah lain. Kita mengikuti kayak dulu awalnya kita masih tetap pakai yang paketan. Nah sekarang karena memang ada, kita tambah-tambah terus sih untuk toppingnya biar banyak varian. Terus untuk harganya kita bisa bersaing, maksudnya nggak yang harus terlalu mahal, tapi kita tetap juga ada untuk untungnya kita ada, cuman nggak yang terlalu banyak biar banyak yang menarik itu, karena kebanyakan kan kayak harus mahal tapi nanti untungnya banyak, tapi mereka mungkin kayak penjualannya itu sedikit, jadi mending kita itu rame, lebih enak seperti itu sih. Terus pesan atau saran untuk mahasiswa yang ingin mencoba usaha UMKM saat ini? Coba aja dulu gitu kan, biasanya kayak nanti manajemennya gimana gitu, biasanya anak-anak sekarang bingungnya seperti itu, kayak minatnya apa, bisa dicoba dulu, bisa kita sekarang kan udah ada kayak GrabFood, mungkin kalau mereka susah buat sewa outlet atau apapun itu, mereka nanti bisa untuk mencoba di online dulu, mungkin sudah bisa bangun dulu di situ. Ya. Demikian silakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat kami saya sampaikan. Terima kasih kakaknya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Semoga usahanya semakin laris dan lancar. Terima kasih ya kak.